Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kembali kita pada malam ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, anak-anak kita, santri, santriwan dan santriwati dari pondok pesantren, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keistiqomahan hati itu yang akan membawa kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak istiqomah, ya tidak datang ke masjid, tidak menjalankan sholat, malas berbuat kebaikan karena keistiqomahan tadi. Mudah-mudahan kita selalu menjaga hal-hal yang akan membuat diri kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini bukan hanya di dunia ini. Kita hidup sebentar di dunia ini, paling kuat ya 100 tahun, 150 atau 180 tahun. Itu sudah pikun itu, sudah tua. Setelah itu apa lagi? Ya meninggal. Nah, sementara seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan semasa kita hidup semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Makanya kita istiqomah dengan kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita yang lewat berbicara masalah amalan yang terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di alam lain, di alam barzah. Walaupun kita tidak hidup lagi, tetapi kebaikan dan amalan tersebut pahalanya tetap mengalir. Nah, kan itu kajian dan kupasan kita bulan yang lewat. Inna mimma yalhaqul mu'min, sesungguhnya di antara kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin akan terus mengalir ba'da mautiha, walaupun sudah kematiannya atau sudah kehidupan di dunia ini. Kemarin yang pertama kita sampaikan ledo yang terkenal
Coba yang ingat kemarin. Hah? Ya, sebulan yang lewat. Yaitunya ilmu yang dipelajari kemudian diamalkan kepada orang lain. Jadi ilmu yang antum dapat itu dipelajari itu amalkan dan juga diberikan kepada orang lain supaya bermanfaat. Jadi kalau ilmu dapat kita hanya untuk kita, berarti kita saja mementingkan diri ke sendiri. Dalam Islam tuh, kalau dalam bahasa lainnya apa namanya itu? Ego namanya itu. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Nah, supaya ilmu itu soal terhenti nantinya ilmu itu kalau kita sudah wafat, sudah meninggal, dan tidak ada lagi, habis. Nah, supaya ilmu itu tidak habis, dia ngalir terus, diajarkan kepada orang lain. Tuh. Jadi jangan hanya sampai terhenti sampai di kita saja. Jadi makanya rajinlah cari ilmu, perbanyak cari ilmu apa saja. Baik ilmu kehidupan di dunia, apalagi ilmu kehidupan di akhirat. Yang di SMA mana? Ada SMA? Jurusannya apa? Elektronik. Setiap antum mulai, jangan lupa asma Allah. Oke? Iya. Mulai manga saja. Mambiet tang, mambiet obiang, kaman cucu, kaman cuki ya. Tapi tidak mencuki rumah orang dah. Mencuki praktek tu gitu kan. Mesin ya? Mesin. Hah? Apa? Solder ya? Oh itu. Bongkar pasang. Tip radio. Televisi, radio, tingkatkan lagi. Nampak kok jangan rumah orang salah dibuka deh. Jangan lupa asma Allah, Bismillah, barengi selalu. Nah, ilmu itu untuk apa itu? Ilmu yang dicari itu. Nanti setelah kita dewasa bisa hidup mandiri. Kan itu tujuan kita. Bisa untuk hidup dawa, bau sao. Itu bahasa Minang tuh, berusaha. Nah gitu. Bahasa Minang ngerti kan? Oh, alhamdulillah. Ya. Nanti dari hasil usaha itu bisa mendapatkan duit. Untuk apa? Kehidupan kita itu dunia. Oh, maka supaya tidak hanya dianggap sebagai dunia saja, barengi, imbangi, terdengar panggilan azan, hentikan, tutui kedai itu. Kalau tidak tutui, tinggalkan, pergi sholat. Gitu caranya. Datang waktu sholat. Nah, sampai tidak. Kamu sedang kerja nanti. Tahu-tahu ada panggilan dari wali kota. Yuk, siapa nama? Yusran. Masya Allah, ganteng orangnya. Tengoklah tuh, ndak lo ganteng tuh. Dipanggil kepada yang terhormat Adinda Yusran, datang menghadap wali kota hari ini juga. Contoh, kira-kira besok apa? Panggilannya hari ini, kapan perginya? Besok atau 1 minggu lagi? Besok. Gagal, karena panggilannya hari ini. Makanya penting pahami itu. Kira-kira datang enggak kalau dipanggil sama wali kota? Atau dijawab, malih Pak Wali, awak enggak bisa ke situ dos. Kan bisa saja gitu. Ya enggak dapat. Itu baru panggilan manusia. Ini azan itu panggilan siapa? Panggilan Allah yang memberi segala-galanya.
Makanya kalau ingin baik hidup kita, sejahtera hidup kita, ingin selamat hidup kita, dunia apalagi akhirat, maka jaga sholat. Alhamdulillah tadi kan udah bagus kita sholat bersama-sama jamaah. Jadi ilmu yang didapat kemudian diajarkan kepada orang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat, supaya kita tak kala kita meninggal ilmu itu terus ngalir ke kita. Kalau enggak habis. Nah gitu, habis saja. Antum tahu elektronik ya kan, tapi hanya untuk kita saja. Setelah nanti antum meninggal itu tidak bisa selesai. Ada orang lah meninggal masih buka bengkinya lain. Tidak ada. Nah, supaya ilmu itu ngalir kepada kita, kasih tahu punya karyawan kita atau cari anggota-anggota yang lain, ajarkan dia, atau dia belajar dengan kita, kasih pengetahuan dia. Ini cara masang ini cara membukanya, ini alat-alat, nama alatnya. Jadi tahu kita transistornya, itu namanya ya. Apa nggak ngerti juga itu. Belajar sedikit cuma kemarin. Harus supaya ilmu bermanfaat. Nah, nanti dia ngajarkan pula kepada yang lain, ngalir terus itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi satu, ilmu dipelajari, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain supaya menjadi terus mengalir kepada kita walau kita sudah berada di alam barzah. Kemudian waladan solihan tarakahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Nah ini antum doakan itu, guru kita yang mendidik kita doakan, pembina kita yang membina kita, yang mengasuh kita doakan, orang tua kita apalagi ayah dan ibu doakan. Jadi anak yang soleh itu bukan hanya menurut pandangan ulama, bukan hanya anak kandung kita, tidak hanya anak kandung awak, anak turunan kita, bukan hanya itu sempit pemahamannya itu. Jadi anak yang soleh di sana, siapa saja anak itu, kalau dia soleh dalam didikan, bimbingan, pembinaan kita, apalagi anak kandung awak seorang, itu nanti menjadi kebaikan setelah kita meninggal. Adojo anak kandungnya yang tidak menjadi anak yang soleh, malah ayahnya seorang nabi. Siapa itu? Yuk, anak sekolah biasanya tahu itu. Ayahnya seorang nabi, tapi anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Siapa? Kanan. Siapa namanya? Hah? Siapa? Saidi. Oh, enggak Sidi ya. Saidi. Dari Periaman. Kampungnya Periaman. Di mana kampungnya? Tontonan. Ontawai ya. Oh iya. Ya kalian sebut nama-nama daerah di Mentawai itu Bapak juga tidak tahu, karena Bapak tidak pernah ke sana. Belum ada yang ngajak, pingin pergi tapi belum ada yang ngajak. Nah, bagaimana dakwah di sana? Tapi teman-teman banyak di sana. Ustadz Mafril SAG sering ke sana itu dari Lasemen Padang. Jadi oleh sebab itu, walaupun siapapun anak-anaknya, kalau binaan kita, apalagi kalau anak kandung kita menjadi baik dia, maka dia adalah anak yang soleh. Nah, itu kan tadi, walaupun ayahnya seorang nabi, seorang utusan Allah, seorang rasul, tetapi kalau dia tidak taat, tidak tunduk, tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul, maka dia tidak tergolong ke dalam anak yang soleh. Itu anak kandung seorang itu.
Makanya penting sekali bagaimana nilai-nilai agama itu bagi kehidupan. Jadi anak yang soleh itu dia menjalankan taat kepada Allah dan Rasul. Apa saja bentuknya, seluruh yang dilakukan, yang dilarang itu tinggalkan. Apa yang diperintah itu dilakukan. Karena itu adalah datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Luqman mendidik anak. Di dalam surat Luqman itu diceritakan itu. Surat yang ke-31 ayat 13, 14, 15, 6 terus itu. Banyak itu. Diceritakan di sana pendidikan bagaimana mendidik anak yang soleh. Jadi ternyata anak soleh itu tidak dapet begitu saja. Harus diusahakan. Nah, ini salah satu. Pembina pondok menyuruh datang ke masjid, menyuruh sholat, membiasakan kita sholat, membiasakan kita dengan masjid, membiasakan kita dengan Al-Quran. Itu dalam rangka menjadikan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah perempuan. Nah, harus diikuti. Kalau tidak bisa. Apalagi tantangan sekarang berat, banyak. Nah, kemarin tadi diadakan sosialisasi dari Kecamatan Lubek ini diwakili oleh Masjid Baitul Arafah, Baji. Itu utusan dari kecamatan di kantor wali kota. Bagaimana mewujudkan rumah ibadah itu ramah anak. Itu tidak mudah itu. Masjid rancak, bagus, mewah. Tapi tidak ada anak-anak di situ doh. Orang gaek-gaek adalah orang doh. Masjid itu untuk ibadah. Di mana kau yang banyak di warnet? Nah, kini warnet ndak lo baral doh. Di mana anak yang banyak kini kok main handphone? Di mana yang banyak kini kok di pasar? Dake-dake jembatan, dake-dake kegiatan, acara-acara keramaian, organ-organ. Kenapa dia tidak mau ke masjid? Di masjid itu pemberang pak senyum. Kalau di warnet tidak ada senyum. Dilayani awak dia gelo teh botol senyum. Di masjid bansui nandape kena berang kena marah gitu kan. Nah, ini yang kita rubah caranya lagi. Jadi bagaimana masjid itu anak-anak senang, ramah, bagaimana dia suka, nyaman di rumah ibadah itu. Dan itu tugas kita bersama. Nah, makanya kita jaga bagaimana kita selalu cinta. Karena yang meramaikan, yang memakmurkan rumah-rumah ibadah itu adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang akan memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, satu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, makanya iman itu sangat penting sekali. Jangan sampai iman kita itu roboh atau ambruk atau hilang sama sekali. Jadi datang ke masjid jangan karena terpaksa ya, tapi karena Allah. Dirubah cara kita itu lagi. Ke masjid itu karena Allah, jangan karena absen. Kalau di absen baru datang ke masjid, kalau di absen enggak dong. Nah, ini niat kita itu. Absen itu nanti akan mengikut itu. Kalau kita rajin menjadi wajada ya, menjada. Apa artinya itu? Siapa yang sungguh dia akan mendapat. Kalau kita sungguh-sungguh datang ke masjid, ibadah datang ke masjid, cari ilmu datang ke masjid, kita akan dapat ilmu. Kita akan dapat nilai ibadah itu. Jadi apa yang ada di masjid itu tidak ada di warnet.
Nggak ada di YouTube itu. Kadang-kadang kan ada juga yang menyamakan itu. Oh, kami juga bisa di YouTube. Uaslah sampai ke tangan kami, Buya. Ustadz Hadi Hidayat lah bisa kami buka setiap saat. Mangga kami datang ke rumah masjid lagi. Buat apa kami duduk di masjid? Capek, panik. Berjalan ke rumah masjid itu padahal jauh itu. Apakah sama itu semua? Tidak. Tidak sama itu. Banyak-banyak Al-Quran, banyak-banyak hadis yang menjelaskan duduk di majelis ilmu keutamaannya, berjalan menuju masjid keutamaannya, bukan berjalan menuju YouTube, tidak berjalan menuju warnet doh, menuju masjid. Man ghada ilal masjid, siapa yang datang ke masjid, majelis ilmu, mencari ilmu, pergi sholat, dengar pengajian, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu langkahnya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Nah, kan tidak sama jadi warnet itu doh. Nah gitu, tidak sama itu. Duduk di majelis ilmu, berjalan menuju majelis ilmu, mendengar wirid pengajian, ataupun dengar-dengar kegiatan-kegiatan keagamaan. Siapa yang menuju torekan suatu majelis tempat ilmu pengajian, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah bukakan, Allah bentangkan jalan menuju surga. Tidak sama itu. Jadi dirubah cara pandangnya lagi ya. Di internet kami bisa cari ilmu, di HP kita bisa buka ilmu, tidak perlu datang ke masjid lagi. Itu salah itu, tidak benar. Karena ilmu-ilmu yang ada di masjid didapat berbeda jauh. Nah, sholat berjamaah itu berapa kelipatan darjatnya? 27. Nah, ada sholat, tetapi kita berjamaah dengan YouTube atau berjamaah dengan yang lain-lainnya, tidak sama itu. Makanya cerdas. Makanya kalau orang-orang dulu itu mencari ilmu pengetahuan itu sangat berat sekali. Nah, ini mudah-mudahan setiap langkah yang kalian langkahkan itu dari tempat, dari rumah, dari sana tempat pondok ke masjid, kemudian balik lagi, mudah-mudahan setiap langkah itu ditulis dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah hendaknya, dan dihapus setiap langkah kaki kiri kita seluruh kesalahan dan dosa kita oleh Allah hendaknya. Dan itu hadis yang menjelaskan. Kalau antum ingin lihat boleh, silakan lihat di dalam kitab Tarhib wa Targhib. Nasyaruddin Al-Albani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang bab ilmu. Nah, itulah tujuan tuh. Tengok sana tuh. Jadi tidak sama duduk di masjid dengan duduk di tempat yang lain, tidak sama, beda. Makanya rajin niatkan karena Allah, pergi sekolah karena Allah, ke masjid wirid karena Allah. Absen itu menurut nanti itu. Nurut sini itu. Tidak benar di absen, kita sudah di absen oleh malaikat. Gitu. Kadang-kadang ketua lupa pula ngabsen kita itu kan. Tapi malaikat dah lupa itu. Jadi anak-anak yang soleh, maka kita antum semua, anak-anak bapak semua, atau kita semua, jadilah kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi itu harus diusahakan. Tidak cukup dengan amin saja, harus diusahakan. Bagaimana yang soleh itu? Taat di atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Luqman mendidik anak agar menjadi anak-anak yang soleh? Pertama, dijaga tauhid.
Tauhid kita dijaga. Tidak boleh Allah dipersekutukan, tidak boleh Allah diserikatkan, tidak boleh Allah diduakan. Beruntunglah kalian di sini. Mohon maaf sekali lagi. Tidak apa-apa ya. Mohon maaf. Anak-anak yang mu'alaf mana? Coba angkat tangan. Mu'alaf. Oh banyak ya. Alhamdulillah. Antum ini bersih. Jangan nodai lagi. Yang mu'alaf itu start kayak di SPBU lah. Kita mulai dari nol ya Bang ya. Nah gitu. Dari nol. Bersih. Bagaikan dia baru dilahirkan dari orang tuanya. Nah sekarang antum sudah berada di dalam Islam. Jangan keluar lagi. Kuatkan tauhidnya, kuatkan akidahnya. Tambah ilmu. Tingkatkan amal. Kuatkan iman. Dia ada 3 itu. Iman kuatkan. Tambah ilmu. Banyakkan amal ibadah. Yang 3 itu penting sekali. Walau banyak amal, kalau tidak ada iman, tidak ada artinya. Kuat iman, kalau nggak ada amal, juga tidak ada gunanya. Iman kuat, amal banyak, ilmu tidak ada, tertolak. Makanya penting sekali. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan seperti itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Iman itu Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa utul ilma, itu ilmu. Jadi penting sekali. Iman, ilmu dan amal. Nah, diperbanyak itu. Kalau kita sudah berada pada posisi yang Allah berikan hidayah kepada kita, maka kuatkan. Karena ada juga teman-teman yang dia balik lagi, dia kembali lagi. Nah, itu bahayanya. Nah, makanya kalau antum istiqomah, maka balasannya adalah surga. Itu jaminan Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang istiqomah, dia mengatakan Tuhan kami ialah Allah, mengucapkan Tuhan kami ialah Allah, mengucapkan la ilaha illallah, istiqomah dia. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga. Itu jaminan itu. Jadi kepada anak-anak bapak semuanya yang ada, beruntunglah kalian, beruntunglah antum sudah mendapat jalan yang lurus. Allah sudah ridho kepada kita. Maka Allah menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak bapak yang sudah bisa khutbah siapa? Belum ada. Sudah bisa khutbah? Masya Allah. Ada kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kan? Apa artinya itu? Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Cari tahu nanti ya artinya ya. Itu artinya itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok kamu mati kata Allah matilah dalam Islam. Kalau enggak jangan mati dulu. Begitu sayangnya Allah ke awak. Tapi kata aja mati siapa? Oh, mana tahu dia keburu gitu kan. Begitu hebatnya Allah membimbing kita. Jadi kepada nama Bapak semuanya, terutama jaga akidah kita, tauhid kita, jangan sampai rusak. Walau bagaimanapun, teman-teman Bapak banyak juga yang mualaf. Bapak ngajar sekolah ada juga yang mualaf teman-teman Bapak. Ibunya belum, ayahnya belum, dia satu-satunya di atas rumah itu yang sudah Islam. Tetapi ingat, Bapak nasihati dia, antum tetap menghormati ayah dan ibumu. Wajib hukumnya. Menghormati dalam artian bagaimana kita tetap sayang kepada beliau,
mengikuti perintah beliau selagi tidak bertentangan dengan aturan Allah. Itu yang penting. Itu anak yang soleh itu. Walaupun orang tua kita berada di Nasrani, berada di agama yang lain, kita sudah Islam. Oh, mentang-mentang awak Islam, ayah kita, mama kita tidak ada apa-apanya. Jangan. Dosa kita, tidak boleh. Tetap kita menghormati beliau. Nah, jadi makanya anak yang soleh itu jaga tauhid. La tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah. Kalau kita sudah berada di dalam Islam, kita jaga nilai-nilai keislaman itu. Kita jalankan agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang akan bertanya? Jadi itu bagaimana Luqman mendidik dan menjadikan anaknya anak yang soleh. Satu, tetap sampaikan, istiqomahkan, terapkan nilai-nilai tauhid terhadap anak. Nah, jaga itu. Jangan sampai tauhid itu tidak kita jaga. Yang kedua, ajarkan bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita ini walaupun hebat awak, cantik kita, gagah kita, kita tetap sebagai anak dari orang tua kita. Walaupun kita sekarang sudah tua pula, lawa jangguik loh, udah putih pula jenggotnya, tetap anak dari orang tua. Tidak boleh ndak itu, dijaga. Bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang diajarkan. Anishkurli wali walidaika wa ilaika masir. Jadi tetap banyak rezeki syukur, sedikit syukur. Syukur itu yang penting. Ibadah tanda kita syukur kepada Allah. Berbakti kepada orang tua. Jangan sampai orang tua kita sakit hati beliau, tersinggung perasaan beliau. Tidak boleh. Nah, adab berbakti kepada orang tua itu apalagi, nah ini mumpung banyak kita anak-anak para remaja di sini, anak-anak sekarang enggak beda di sini ya. Banyak anak-anak yang lawan sama orang tua, bangkang sama orang tua, enggak dengar panggilan orang tua, mengabaikan orang tua. Bahkan Allah sudah menyampaikan, apabila salah seorang atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahum ma'ufin, janganlah kamu mengatakan kata-kata Para ulama menafsirkan kata-kata itu termasuk tidak mendengarkan atau tidak menyahuti atau tidak datang apabila orang tua kita memanggil. Udah kan belum? Ada tititnya. Ya, ada tititnya ya. Ingat itu. Bahkan dalam sholat, ingat ya. Dengarkan, kita sebagai anak ini, dalam sholat kita dipanggil mama kita, orang tua kita, mama dan papa kita, itu berhentikan sholat itu. Sholat sunnah. Nah, jangan dipotong pula ya. Kita santri, rajin sholat. Kita sholat duha, pintu dikunci di ruang tamu. Tahu-tahu sedang sholat, Assalamualaikum nak, mama datang, tolong buka pintu, mama dengan papa datang nih. Kita sedang sholat duha, berhentikan itu sholat, buka itu pintu. Mama, papa silakan masuk. Ayang sholat dulu ya. Nah gitu. Berhentikan. Illa kata Rasul, kecuali sholat wajib. Sholat wajib itu hak Allah. Kalau kita sholat zuhur di rumah, tahu ayah kita datang, pintu kita kunci.
Tahu-tahu belok ketok pintu. Nak, papa datang. Tolong buka pintu sama mama nih ya. Kita sedang sholat zuhur contohnya. Maka lanjutkan sholat tapi keraskan pada bacaan-bacaan tertentu. Begitu adab. Allahu Akbar. Mama, anak kita kan lagi sholat itu. Kita tunggu aja ya. Oh iya ya. Sami Allahu liman hamidah. Sedang sholat sunnah sekalipun, orang tua kita memanggil, itu wajib diberhentikan. Begitu adab kepada orang tua. Nggak main-main itu. Makanya jangan tersinggung, jangan sakit hati orang tua kita. Jangan sampai sedih beliau. Karena beliau sudah bersusah. Wahnan ala wahnin. Itu kepada ibu-ibu tanya itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah itu. Hamil. Ada bapak-bapak hamil? Nggak ada. Melahirkan. Ada bapak-bapak melahirkan? Nggak ada. Menyusui. Menyusu ada, menyusui tidak ada. Ya. Nggak bisa itu laki-laki itu. Kalau ingin coba, cobain aja. Nanti sampai pulang di sini ambil kelapa 5 atau 3 buah, kabean di paru ewa itu. Bawa kemana pergi? Rasulullah itu berat itu. Hamil lebih susah dari sana itu. Wahnan ala wahnin. Makanya melahirkan itu 2 alam tempuh salah satu sama sang ibu. 2 alam. Kalau ndak hidup, mati. Kalau ndak mati, hidup. Ndak hidup, mati. Hidup mati tidak ada. Tempuh salah satu. Makanya wajar Allah balas kalau ada ibu melahirkan anaknya, meninggal dia, dibalas dengan syahid. Luar biasa itu. Ayah tidak dapat kayak gitu itu. Kan hebat. Makanya tidak bisa. Walaupun emas gunung, pembalas jasa orang tua kita tidak bisa dibalas. Tidak bisa. Berat. Bagaimana bisa membalas? Dengan berbakti. Maka jadilah kita itu anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, anak-anak yang soleh ternyata dambaan seluruh orang tua. Masya Allah, luar biasa. Maka Bapak berharap karena kalian di pondok itu kan, ada di asrama, berusahalah menjadi penghafal Al-Quran. Kalau tidak minta sama Pak Joni itu, Pak Joni gimana kami bisa jadi hafiz Quran. Anak-anak yang hafiz Quran itu nanti bersama para nabi dan rasul di dalam surga, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh. 7 turunan nanti ditarik itu syafaatnya. 7 ke atas, ke bawah, samping, kiri, kanan. Kalau dia hafiz Quran, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kan kalian kan di pondok gitu kan, banyak waktu untuk itu. Banyak waktu untuk itu. Boleh sekolah, pulang sekolah gitu kan. Itu waktunya. Kalau tidak rugi nanti semasa di pondok kita abaikan waktu-waktu tersebut. Rugi kita nanti. Nanti selesai pondok kita nanti lepas berkeluarga, pergi ke tempat yang lain, usaha, sementara kita belum tercapai yang cita-citakan selamat di akhirat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Berapa waktu kita? Ustaz, mana Ustaz? Alah, bang tidak ada titiknya. Sebentar lah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ada yang akan ditanyakan, boleh enggak Bapak? Ini bicara masalah mewujudkan anak-anak yang soleh dan solehah. Karena ternyata bukan sesuatu hal yang mudah. Itu suatu hal yang mudah, tetapi butuh proses. Mudah-mudahan proses itulah membuat kita lebih baik untuk masa depan. Bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.